lagi bersama aku Lutfia Sugrup Cayanto Putri. Di sini kita akan belajar tentang cara menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Lebih tepatnya kita akan belajar tentang KD 4.10. KD 4.10 menyajikan tanggapan secara lisan, tulis, dan visual terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dalam KD tersebut memuat dua indikator, yakni yang pertama membuat komentar tentang buku fiksi yang dibaca dan membuat komentar tentang buku non-fiksi yang dibaca. Untuk melanjutkan kita belajar menyajikan buku fiksi dan non-fiksi, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung secara faktual. Biasanya berisi tentang ilmu pengetahuan. Buku ini ditulis dengan memaparkan fakta sesuai kenyataan. Kemudian, buku non-fiksi ini dapat berupa buku ilmu pengetahuan, kemudian ataupun buku cerita yang bersejarah. Yang selanjutnya adalah buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang isinya bukan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, namun hanya merupakan imajinasi atau hayalan penulis saja. Buku fiksi dapat berupa novel, cerpen, terus juga buku cerita bergambar, dan lain sebagainya. Kedua adalah ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Tentunya untuk membedakan mana sih yang buku fiksi dan mana sih yang buku non-fiksi, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama ciri-ciri buku fiksi. Buku fiksi itu bersifat imajinatif atau hayalan. Kemudian isinya juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian tidak menggunakan sistem penulisan yang baku. Buku fiksi ini bertujuan sebagai hiburan untuk pembacanya. Kemudian juga diselipkan pesan moral tertentu oleh penulis. Kalau ciri-ciri buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang formal atau menggunakan kalimat baku, kemudian dilengkapi dengan beberapa data untuk memperkuat isinya. Kemudian bersifat faktual dan menggambarkan kalau itu benar-benar terjadi dan juga dibuktikan secara ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi tersebut ya. Untuk mengetahuinya, yang pertama itu unsur buku non-fiksi dapat berupa cerita atau gagasan. Bila berupa cerita, unsurnya itu akan sama dengan buku cerita fiksi dengan adanya penokohan, latar cerita, alur cerita, klimaks atau bahkan anti klimaks dan ending yang diselipkan di sana gitu. Sementara untuk buku non-fiksi sendiri dalam bentuk gagasannya itu maka unsurnya itu akan sama seperti karya ilmiah gitu ya, dengan latar belakang, kemudian rumusan penulisan, tujuan permasalahan, terus hipotesis dan lain sebagainya. Kemudian buku fiksi ini pada umumnya itu terdiri dari penokohan, latar cerita, alur cerita, klimaks atau anti klimaks dan akhiran. Yang selanjutnya adalah cara menyajikan tanggapan pada buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu telaah keseluruhan bukunya. Kemudian dilihat cover buku atau sampulnya itu ya, lihat judul subbab buku, lihat rincian subbab buku, terus juga dilihat daftar isinya, terus dilihat cara penyajian isi bukunya, terus juga bahasa yang digunakan, dan juga melihat sistematikanya. Nah, yang selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengomentari sebuah cerita
dalam buku fiksi dan non-fiksi ya, itu komentar itu hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami tentunya. Terus jika komentar itu berupa kritik, terus itu hendaknya disampaikan dengan halus agar tidak menyinggung orang lain gitu ya. Kemudian komentar dalam bentuk pertanyaan itu hendaknya disampaikan secara jelas, tidak bertele-tele, dan masuk akal. Komentar yang berupa pujian itu hendaknya juga disampaikan dengan jelas dan tidak melebih-lebihkan dengan memuji-memujinya gitu ya. Kemudian untuk komentar yang berupa saran sebaiknya disampaikan dengan santun, sopan, tidak terkesan menggurui gitu ya. Tapi kita tetap bisa menyelipkan saran kepada yang kita komentari itu. Kemudian juga bisa disertai dengan alasan yang logis. Kalau komentar merupakan ungkapan perasaan pembaca atau pendengar, sebaiknya itu misal gini ya, dalam bentuk perasaan sedih, iba, senang, termotivasi, dan masih banyak lagi. Kemudian komentar yang diberikan tidak boleh menyimpang dari cerita yang ada. Sebaiknya berikan saran yang membangun dan sesuai apa yang telah disajikan oleh penulis. Kemudian ya teman-teman, sebelum memberikan komentar, pembaca itu harus mengetahui terlebih dahulu isi, makna, dan unsur-unsur cerita di dalamnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah kiat-kiat khusus untuk mengomentari sebuah cerita. Kiat-kiatnya itu yang pertama itu membaca ceritanya dengan seksama, terus menandai mana sih yang menarik, yang menurut kita menarik bisa ditandai. Terus untuk menyusun komentar terhadap bagian-bagian yang ditandai itu, terus juga nanti bisa menyertakan argumen yang untuk mengomentari cerita buku fiksi dan non-fiksi tersebut, entah itu berupa kritik maupun pujian gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi sudah saya jelaskan tentang cara menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk itu semoga teman-teman paham ya apa yang telah aku sampaikan. Nah, nanti teman-teman coba nanti dicatat di buku dan dipelajari baik-baik apa yang telah aku sampaikan tadi. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.